Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Ibadah kita hari ini kita dasarkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita mengangkat hati kita memuji Allah kita, karena begitu besar kasih-Nya atas setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Sama-sama. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan, pujilah Allah. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Biarlah Allah Roh Kudus membangunkan gerejanya dengan kasih-Nya yang besar. Bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Katakan suara kita bersama. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan setiap kami, gereja Tuhan. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari saat ini setiap kita dimanapun berada, kita di rumah, di tempat ini, kita mengangkat hati kita memuji Allah kita. Kita agungkan Dia, agung puji namanya, kebenarannya memerintah. Dan Engkau diagungkan, ditinggikan ya Tuhan, dan bertahta atas setiap puji-pujian umat-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Sudah bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan,
Raja diagungkan tinggi. Mari jemaat Tuhan katakan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia Allah yang ditinggikan, diagungkan. Ya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami gereja-Mu. Biarlah kebangunan Roh Kudus terjadi di gereja-Mu ya Tuhan. Bersama dengan pujian ini, turunkan hujan berkat, kebangunan Roh Kudus. Amin. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, hujan berkat, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Mu tiba, hujan berkat-Mu rindu. Amin. Turunkan hujan berkat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat sekalian, hujan berkat diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Katakan bersama, hujan berkat, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Mu tiba, hujan berkat-Mu rindu. Katakan, hujan berkat, turun hujan berkat-Mu. Tetesan berkat-Mu terima, hujan berkat-Mu rindu. Tetesan berkat-Mu terima, hujan berkat-Mu rindu. Berkat Tuhan diberikan pada setiap kita melalui Allah Roh Kudus, kebangunan gereja Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan membacakan ayat secara bertanggapan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita bersyukur pada Tuhan, Roh Kudus diberikan untuk membentuk setiap kita. Namun kita sadar, dalam kehidupan kita setiap hari kita mendukakan Allah Roh Kudus. Mari kita saat ini ambil waktu di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapannya. Naikkan pujian ini, penuhi hati. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang. Penuhilah, Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Saudara, kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita naikkan pujian ini bait yang kedua. Roh Kudus, sucikan daku. Roh Kudus, sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhan. Penuhilah, Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuh. Dengan lembut naikkan pujian ini, refnya saya tanpa musik. Nuhilah, Yesus, nuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita kembali datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita masing-masing mengambil waktu dan merendahkan diri di hadapannya, memohon Tuhan menyucikan kita kembali, melayakkan kita kembali. Tuhan, inilah umat-Mu yang tertunduk di hadapan-Mu, menyadari sepenuhnya kerentanan diri kami, keberdosaan diri kami. Berdiri di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami menyadari sepenuhnya kehidupan kami sering kali mendukakan hati Tuhan. Di tengah-tengah masa seperti ini, kami diberikan waktu yang lebih oleh Tuhan untuk kami berjalan dengan Tuhan.
Namun seringkali kami gagal, kami bersekutu dengan Tuhan. Seringkali kami gagal berjalan dengan Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan keinginan hati kami dan kekuatan diri kami masing-masing. Di tengah-tengah masa ini juga Engkau berikan, anugerahkan waktu yang begitu limpah kepada kami, untuk kami gunakan di dalam keluarga kami. Namun seringkali kami gagal membangun sebuah komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Seringkali kami tidak menunjukkan cinta kasih kami, perhatian kami di tengah-tengah keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami atas hikmatan kami menggunakan waktu yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk Engkau boleh menopang kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan boleh menopang kehidupan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami menjalani hidup kami melalui hari-hari kami dengan pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga waktu-waktu yang Kau berikan kepada setiap kami gunakan untuk boleh semakin seturut dan serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah cinta kasih penebusan-Mu itu boleh melayakkan kami kembali. Ini yang menjadi seru doa kami. Demi nama Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan bagi setiap kita yang sudah diampuni dosa kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang begitu ajaib bagi setiap kita. Ajaiblah, ajaiblah Juru Selamat, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerah-Nya tak terhingga. Anugerah-Nya limpah, anugerah-Nya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerah-Nya limpah. Dia cariku yang berdosa, dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerah-Nya limpah, anugerah-Nya limpah, anugerah-Nya limpah, anugerah-Nya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerah-Nya limpah. Sungguh anugerah-Nya Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi setiap kita sekalian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita persiapkan hati kita untuk disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita membuka hati kita agar Roh Kudus boleh sungguh-sungguh membukakan hati kita, berbicara dengan lembut agar hidup kita boleh ditransformasi oleh firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau mengasihi setiap kami di tempat ini. Bukalah hati kami, ya Allah Roh Kudus. Persiapkan hati kami untuk kami boleh menyambut firman-Mu, ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan bersama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tandakan pujian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap kami, ya Tuhan. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Tanpa musik refnya saja, katakan bersama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi doa kita menyambut firman Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah hati kami, ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, hari ini di hari Pentakosta, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun saudara kita masih belum bisa beribadah bersama di gereja, tetapi ialah melalui ibadah online ini, kita di masing-masing rumah kita maupun dimanapun saudara-saudara berada, bila tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi hikmat dan juga kekusyukan kita di dalam kita menyembah kepada Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, baik, di hari Pentakosta ini saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca ayat 1 sampai 13, saudara-saudara di rumah, saudara buka Alkitab saudara, dan kita baca bersama-sama. Saudara di rumah dan saya di gereja. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, saudara, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari saudara-saudara dimanapun saudara berada, sejenak kita bersama-sama tundukkan kepala, tutup mata dan kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mendengar, kami akan mengecap, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan di hari Pentakosta ini, Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja untuk menaburkan, untuk mengakarkan, untuk menumbuhkan, dan membuahkan firman-Mu di dalam hati dan hidup kami. Kami memohon melalui firman-Mu, Allah Roh Kudus mengerjakan transformasi atas pikiran, atas emosi, dan atas kemauan kami. Urapi dan pakai hamba-Mu yang lemah dan yang terbatas ini. Kuasailah dalam segala perkataan yang akan diucapkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dikaruniakan kepada dunia bagi orang percaya. Saudara, apa arti Pentakosta? Pentakosta berarti hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus berulang kali selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Maut tidak berkuasa, saudara, untuk membelenggunya. Iblis tidak berkuasa untuk mencengkeram baik hidup maupun matinya. Yesus telah bangkit, Yesus hidup. Inilah pengharapan terbesar bagi orang percaya. Dan pada suatu hari sebelum Yesus naik ke surga, pada waktu Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Yesus memberikan pesan
melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa dengan berdoa secara tekun, saudara, sampai Roh Kudus turun atas mereka. Saudara, itulah yang terjadi sebagai peristiwa yang sejarah. Satu kali, saudara, di dalam sejarah ini, yaitu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal turun ke dalam dunia. Saudara, pada hari itu orang-orang Yahudi dari berbagai negeri, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul mengikuti Taurat Musa. Karena hari itu adalah satu dari 3 hari yang ditetapkan oleh Taurat Musa untuk dirayakan umat Yahudi di Yerusalem. Maka hari itu adalah hari raya 7 minggu, yaitu 50 hari setelah peristiwa Paskah Yahudi, yaitu peristiwa keluaran orang Israel dari Mesir, saudara. Hari itu Roh Kudus turun, saudara. Murid-murid yang sebelumnya takut, yang sebelumnya menutup diri rapat-rapat, tidak berani memperkenalkan diri mereka sebagai murid Tuhan. Mereka melockdown diri sendiri. Sekarang, saudara, setelah Roh Kudus turun atas mereka, maka dengan berani mereka berterus terang menyatakan mereka murid Kristus. Berani berterus terang mengabarkan Injil kabar baik. Dan hari itu 3.000 orang bertobat dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, pada hari itu tidak terjadi mujizat, saudara. Pada hari itu, saudara, tidak sama sekali tidak ada satu mujizat. Tetapi yang terjadi, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mengabarkan Injil kabar baik dengan penuh kuasa. Saudara, Injil yang dikabarkan yaitu Injil tentang salib, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Pada hari Pentakosta itulah merupakan hari lahirnya gereja. Roh Kudus turun, maka berdirilah gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Gereja yang kudus dan yang am, saudara. Pemberian terbesar Allah bagi gereja itu adalah diturunkannya pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Saudara, apakah pemberian terbesar Allah bagi umat manusia? Pemberian terbesar Allah bagi umat manusia adalah Yesus Kristus, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Tetapi pemberian yang terbesar daripada Allah kepada gereja itu adalah Allah Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 2, maka Roh Kudus turun itu memakai tanda yang kelihatan dan yang kedengaran. Kita perhatikan teliti peristiwa Pentakosta yang tadi sudah kita baca. Kita mendapati ternyata bahwa Lukas sebagai penulis daripada Kisah Para Rasul mengungkapkan secara khas bagaimana kedatangan Roh Kudus itu disertai dengan tanda-tanda yang serentak dan yang unik yang tidak terulang lagi, saudara. Di ayat kedua, kehadiran Roh Kudus itu yang pertama ditandai atau disertai dengan bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh ruangan itu, saudara. Saudara, kenapa angin? Saudara, angin seringkali digunakan untuk menggambarkan satu kehadiran dan kuasa Allah yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Allah berkuasa, Allah berdaulat. Allah tidak dapat ditolak manusia di dalam semua karyanya. Termasuk pada hari ketika Allah Roh Kudus turun ke dalam dunia. Saudara, kalau kita membaca perjanjian lama, di Gunung Horeb, Elia mendengar suara Tuhan lewat hembusan angin. Itu catat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya, saudara, yaitu Yesaya mendengar bergeraknya pintu bait Allah sebagai tanda kehadiran Tuhan. Saudara, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah dinyatakan dengan sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera kita. Saudara, bagaimana ini terjadi, saudara? Bagaimana bisa ini terjadi? Saudara, kita tidak tahu. Tetapi kita bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jelas bagi kita bahwa roh itu dapat bekerja sudah melalui materi. Roh kita bekerja melalui tubuh jasmani yang kelihatan dengan menghasilkan suara. Misalkan kita berbicara, saya berbicara ini, saudara, ya seperti ini. Tadi menyanyi, saudara. Liturgos tadi menyanyi, menghasilkan suara, saudara. Bahkan kita menangis, kita berteriak, berbisik pun, itu, saudara, adalah suatu karya daripada roh kita. Roh kita tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan waktu, saudara, melalui panca indera kita tadi, saudara, berbicara, ya, menyanyi tadi, menangis, berteriak, berbisik. Dan jikalau roh kita dapat melakukan hal seperti ini, apalagi roh Tuhan, dia pasti sanggup untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat membuat perjanjian dengan umat Israel di padang gurun Sinai, saudara,
Maka Tuhan Allah berbicara dengan suara guntur yang menggelegar. Hal inilah yang menyebabkan kenapa Musa berkata, aku begitu takut dan gemetar. Musa sampai mengatakan demikian, apalagi orang Israel. Mereka gemetar ketakutan karena Allah menyatakan dirinya melalui suara guntur yang menggelegar begitu hebatnya. Saudara, hal ini diperbuat oleh Allah bukan untuk menakutkan manusia. Tetapi Allah yang suci, Allah yang agung, dan yang murka harus berbicara dengan cara yang demikian kepada angkatan yang jahat dan yang berdosa waktu itu, saudara. Karena itu tidak mengherankan kalau kedatangan Allah Roh Kudus, saudara, di dalam perjanjian yang baru juga diikuti dengan tanda-tanda yang mirip. Itu bukan untuk menarik perhatian manusia, tetapi memang hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kehadiran Roh Kudus ditandai dengan tiupan angin yang keras. Angin itu bersifat dinamis. Dinamis artinya mengubah, tidak tetap tapi mengubah. Jadi jelas di sini dimaksudkan kehadiran arah Roh Kudus selalu menggerakkan. Artinya mengubah, artinya memperbarui orang di mana Roh Kudus itu memenuhi dia. Itu yang pertama, saudara. Tanda yang kedua di ayat ketiga. Yaitu tanda kedua kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, seperti catat dalam ayat ketiga dari Kisah Rasul pasal 2, yaitu lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran yang hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah juga sering dinyatakan dengan cahaya dan terang. Saudara. Berkali-kali, saudara. Saudara tentu ingat perjanjian Allah dengan Abraham. Waktu Allah mengadakan covenant-nya dengan Abraham. Itu catat dalam Kejadian pasal 15. Ya, waktu itu Abraham diminta oleh Allah untuk mengambil hewan, lalu memotong-motong hewan itu, dan potongan daging itu disebarkan, saudara, di sebuah lapangan. Maka dengan berdebar-debar, saudara, Abraham menunggu. Dan kemudian dalam Kejadian 15 ayat 17 dicatat, saudara, di mana Allah kemudian yang hadir melewati potongan hewan-hewan itu melalui apa? Melalui perapian yang berasap berserta sulu yang berapi yang lewat di antara potongan-potongan daging hewan. Artinya Allah sendiri yang berjanji kepada Abraham, kalau aku tidak menepati janjiku, aku bersedia untuk diperlakukan seperti hewan-hewan ini. Itu adalah Allah yang begitu merendahkan dirinya. Seharusnya Abraham, saudara, yang melewati akan potongan-potongan daging itu. Tetapi Allah tahu kalau Abraham sebagai manusia, meskipun dia adalah bapak orang beriman, dia tidak akan mampu, saudara, untuk memegang janjinya. Maka dia akan gagal, dia akan melakukan seperti hewan-hewan itu. Maka Allah sendiri yang datang, saudara, dalam bentuk tadi perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Allah yang menanggung, Allah yang memegang janjinya kepada Abraham, saudara. Saudara, dalam zaman Musa, Allah juga menyatakan dirinya kepada Musa. Waktu Musa dipanggil, Allah menampakkan diri melalui nyala api yang keluar daripada semak duri. Semak durinya itu bernyala tetapi tidak terbakar. Itu awal daripada panggilan Musa. Begitu pula 40 tahun di padang gurun, Tuhan Allah memimpin umat Israel yang keluar daripada Mesir, saudara, selama 40 tahun. Allah menyatakan kehadirannya melalui tiang api, saudara, di padang gurun pada waktu malam hari. Saudara, dalam perjanjian baru, kita juga membaca juga dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus yang nantinya menjadi Paulus. Ya, di dalam cahaya yang sangat terang, yang jauh lebih terang daripada matahari dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik. Di situ awal pertobatan daripada Saulus yang kemudian dia mengubah namanya menjadi Paulus, saudara. Saudara, api itu adalah lambang pembaruan. Api adalah lambang pemurnian juga. Maka dalam peristiwa Pentakosta ini, lidah-lidah seperti nyala api itu turun kepada setiap orang menunjukkan bahwa Allah memurnikan, Allah memperbarui sampai ke dalam hati manusia dan mengakibatkan dampak yang kekal. Kalau saudara hari ini kita merayakan Pentakosta, maukah hati saudara diperbarui? Maukah saudara hatimu dimurnikan sampai ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam? Dimurnikan dari segala dosa dan kecemaran dunia. Di zaman akhir ini, saudara. Saudara, kita perhatikan di sini, kenapa juga api itu dalam bentuk lidah, yaitu lidah api. Lidah api itu seperti lidah, saudara, ya. Itu menunjuk kepada hal berbicara, kepada hal bersaksi. Itu yang menjadi tugas dan panggilan sebagai murid Kristus, saudara. Yang ketiga, saudara. Ya, sekarang kita menyaksikan akibat
daripada pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Apa akibatnya? Alkitab mengatakan di ayat keempat daripada Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu mereka dipenuhi Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, apa itu penuhi Roh Kudus? Seringkali kita bertanya, apa itu dipenuhi Roh Kudus? Maka Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 20 mengatakan bahwa dipenuhi Roh Kudus berarti hidup ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita itu kita serahkan di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, itulah artinya dipenuhi Roh Kudus. Saudara, juga dikatakan di samping dipenuhi Roh Kudus, para murid dicatat mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini karunia lidah. Ya, karunia bahasa lidah maksud saya. Karunia bahasa lidah di sini merupakan kemampuan untuk berbicara suatu bahasa tanpa dipelajari terlebih dahulu. Itu karunia bahasa lidah dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara, kata yang dijemahkan bahasa-bahasa lain di ayat keempat daripada Kisah Rasul pasal 2, itu sebetulnya akar katanya sama dengan yang dipakai pada ayat ketiga yang menyatakan lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Jadi sama. Ya. Oleh sebab itu saudara, ayat 4 kita bisa terjemahkan begini saudara ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan lidah lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Petrus dan ke-11 rasul lain berkata-kata mungkin dalam bahasa Aram. Tetapi mereka orang-orang yang dari sudah 15 negeri itu, dari Pontus, dari Frigia dan sebagainya, mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah tersebar saudara, mereka sudah beranak cucu, mereka mungkin sudah lupa akan bahasa asli mereka. Mereka berkata-kata, berbicara dalam bahasa mereka masing-masing saudara. Ya, di negeri di mana mereka hidup. Tetapi waktu Petrus dan para rasul berbicara, maka mereka mendengarnya dalam bahasa sendiri. Jadi saudara, karena Roh Kudus turun memenuhi mereka, mereka berkata-kata dengan lidah lain sebagaimana yang Roh itu berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Maka kalau di sini kita melihat jelas bahwa ada perbedaan sangat besar di antara Kisah Para Rasul pasal 2 dengan karunia bahasa lidah dalam 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14. Apa perbedaannya? Beberapa perbedaannya saya catat. Sudah perhatikan. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, karunia bahasa lidah itu bisa dipahami oleh orang-orang dari 15 negeri yang hadir di situ. Mereka bisa paham apa yang dikatakan para rasul. Sedangkan bahasa lidah di dalam 1 Korintus 12 dan 14 yang disinggung oleh Rasul Paulus, saudara, tidak dapat dipahami oleh jemaat yang hadir. Mereka tidak tahu apa yang diucapkan, saudara. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, karunia bahasa lidah itu diberikan dengan maksud apa? Yaitu dengan maksud kesaksian Injil. Supaya tidak ada yang menghalangi saudara akan kesaksian Injil, termasuk bahasa yang berbeda. Jadi Kisah Rasul pasal kedua itu merupakan reversal Babel, saudara. Pembalian daripada peristiwa Menara Babel dalam Perjanjian Lama. Kita tahu pada waktu peristiwa Menara Babel, oleh karena manusia pada waktu itu mereka menentang perintah Tuhan supaya mereka memenuhi bumi, berkuasa atas bumi, supaya mereka menyebar saudara untuk boleh menyatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi mereka tidak mau. Mereka bersatu, berkumpul satu tempat. Mereka melanggar, menentang perintah Tuhan dan mereka mengatakan satu bahasa. Oleh sebab itulah kemudian Allah turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mampu lagi berkomunikasi. Sehingga sejak saat itu ada berbagai macam bahasa di dunia yang merupakan halangan untuk berkomunikasi di antara manusia. Tetapi dengan peristiwa Pentakosta dikembalikan lagi. Dari berbagai macam bahasa mereka bisa mendengar apa yang disampaikan para rasul. Sehingga bahasa tidak lagi menjadi penghalang di mana Injil kabar baik itu disampaikan kepada manusia. Itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Sedangkan dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14 itu bukan dalam maksud kesaksian Injil, tetapi di dalam maksud membangun iman diri sendiri. Yang ketiga, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sangat jelas tidak dibutuhkan penerjemah. Karena para pendengar bisa langsung saudara memahami di dalam bahasa mereka masing-masing. Sedangkan dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14 diperlukan penerjemah.
Jika tidak ada penerjemah, kata Rasul Paulus, maka lebih baik berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Berdiam diri di dalam ibadah. Kalaupun sudah ada penerjemah, maka harus ngomongnya satu demi satu. Ngomong, diterjemahkan, ngomong, terjemahkan. Kalau tidak, Paulus mengatakan berdiam diri. Kenapa? Karena Allah menghendaki segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu catat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40. Saudara, pada saat para rasul dan orang-orang yang percaya berbicara dalam bahasa-bahasa lain, maka Alkitab mencatat ada yang tercengang-cengang, ada yang termangu-mangu sambil bertanya, apa artinya ini? Tetapi ada beberapa orang yang mereka menyindir. Wah, mereka ini sedang mabuk oleh karena anggur manis. Mendengar kalimat itu, maka berdirilah Petrus disertai dengan ke-11 rasul yang lain. Kemudian Petrus mewakili rekan-rekannya berkhotbah. Ini merupakan khotbah sulung daripada Petrus dengan satu tema, yaitu Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus yang mati, yang bangkit untuk menebus manusia berdosa. Saudara, di dalam bagian pendahuluan dalam khotbah sulungnya ini, maka Petrus mengkoreksi kekeliruan mereka yang menganggap bahwa para murid itu sedang mabuk oleh anggur manis. Petrus mengatakan bahwa kami tidak mabuk oleh anggur, karena hari itu masih pagi, masih pukul 9 pagi. Saudara, mengapa Petrus menjawab demikian? Saudara, menurut kebiasaan orang Yahudi, yaitu pada hari raya masa itu, mereka harus menjalankan ibadah doa lebih dulu, baru setelah itu diperbolehkan makan dan minum. Nah, waktu itu masih pagi, masih pukul 9, jadi tidak mungkin mereka itu mabuk. Saudara. Ya, karena makan minum pun belum diperbolehkan, jadi tidak mungkin. Ya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Saudara? Maka Petrus yang dipenuhi Roh Kudus mengatakan bahwa hal itu terjadi untuk menggenapi nubuat Nabi Yoel. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Nabi Yoel nubuat itu menyingkapkan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu sebagaimana pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi pada Perjanjian Baru, jadi pada hari Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya, saudara. Saudara, setelah mendengar khotbah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, maka terjadi kebangunan rohani yang besar. Ini KKR yang pertama, saudara. Kenapa? Karena 3.000 orang itu bertobat, dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, perhatikan, ketika Taurat diturunkan, umat Israel mereka berdosa, 3.000 orang mati dihukum Tuhan. Karena mereka, saudara, mereka menyembah berhala. Sampai Musa pun marah dan memecah kedua batu itu. Tetapi pada waktu Pentakosta, Roh Kudus turun, saudara, 3.000 orang bertobat. Diselamatkan. Ini anugerah Tuhan yang besar, saudara, yang membalikkan peristiwa Gunung Sinai. Saudara, orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Roh Kudus, perlukah berdoa minta Roh Kudus turun lagi, saudara? Saudara, tidak perlu. Kalau kita mengadakan mungkin doa puasa 10 hari jelang Pentakosta, itu bukan berarti kita minta Roh Kudus turun lagi. Sama seperti pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak mungkin berdoa supaya Yesus lahir lagi sebagai bayi Natal. Tidak. Kita juga tidak perlu berdoa lagi supaya Pentakosta terjadi lagi. Karena Pentakosta satu kali terjadi. Yaitu pribadi ketiga Allah Tritunggal turun ke dalam dunia. Lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tidak berdoa supaya Roh Kudus turun lagi. Tetapi kita berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja. Memenuhi di dalam diri orang-orang percaya dengan kuasa yang penuh. Dengan dipenuhi, dengan dipimpin Roh Kudus. Jika demikian, saudara, kapan Roh Kudus bekerja? Apakah hanya pada hari Pentakosta? Oh, bukan. Bukan hanya pada hari Pentakosta Roh Kudus bekerja. Setelah hari Pentakosta sampai Kristus datang kembali, ini disebut sebagai masa gereja. Masa gereja. Jadi Pentakosta lahirnya gereja, sampai Kristus datang kembali. Ini namanya masa gereja, masa jemaat. Saudara dan saya yang percaya. Itu adalah hari-hari di mana Roh Kudus bekerja. Kalau kita baca kisah para rasul sejak daripada hari Pentakosta sampai kisah rasul pasal yang terakhir, maka peran utamanya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja mengabarkan Injil, menggenapi apa yang saudara diperintahkan Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi yang dimasukkan waktu itu adalah Roma. Tetapi bukan sampai Roma saja ya. Jadi kalau saudara membaca dalam kisah rasul pasal yang terakhir itu Paulus di penjara di kota Roma.
lalu kemudian ceritanya berhenti sepertinya. Bukan berhenti, sepertinya tidak ending. Kenapa? Karena belum berhenti. Saudara dan saya harus melanjutkan untuk mengabarkan kabar baik sampai ke ujung bumi. Saudara. Ini masa gereja. Jadi masa di mana hari-hari Roh Kudus bekerja. Saudara. Masa gereja itu adalah hari-hari di dalam memberitakan Injil kabar baik. Setiap hari adalah hari di mana Tuhan berkarya. Oleh sebab itu barang siapa yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Roh Kudus turun atas dirinya dan memperoleh pembaruan yang sejati. Sebagaimana Kristus mati dan bangkit satu kali, dan pada waktu kita percaya, kita bersatu dalam kematian dan kebangkitannya pada hari kita percaya. Demikian pula Roh Kudus hanya turun satu kali selama-lamanya. Tetapi kita dimasukkan dalam pengudusan kita pada hari Pentakosta lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Sekarang saudara, apakah ciri-ciri daripada orang yang hidupnya dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus? Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Tapi seringkali kita mendugakan Roh Kudus. Seringkali kita memadamkan Roh Kudus. Saudara. Oleh sebab itu bagaimana saudara? Ciri-ciri orang yang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu rindu untuk hidup suci. Karena Roh Kudus ada Roh Kudus, Roh yang menguduskan. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu rindu, akan selalu haus untuk hidup suci. Dia tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Dia akan gelisah kalau dia hidup dalam dosa, masih ada dosa. Akan membawa pertobatan. Karena Yesus pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia itu Roh Kudus, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, ketika seorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dia diberi karunia Roh Kudus. Tuhan memberikan meterai surgawi. Dan meterai itu ditancapkan di dalam diri kita. Meterai itu adalah Roh Kudus. Meterai yang menjadikan kita milik daripada Allah, saudara. Setelah Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, mereka yang mendengar tentang Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, hati mereka seperti tertusuk. Itu karya Roh Kudus. Hati mereka tertusuk, mereka terharu. Lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Maka Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus dikaruniakan bagi orang yang bertobat, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah jelas di sini Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa bertobat dari dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diberi karunia Roh Kudus. Dia akan rindu selalu untuk hidup suci. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan rindu selalu hidup kudus. Dia akan bertobat daripada dosa-dosanya. Dia akan gelisah kalau dia masih ada kebiasaan-kebiasaan berdosa. Dan dia tidak akan terlalu mudah untuk berbuat dosa lagi. Ini adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah haus akan kebenaran. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Oleh sebab itu orang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia akan selalu haus akan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi tidak cukup saudara dengan makanan secara jasmani, tetapi jiwanya yang kekal, selalu haus akan firman yang kekal. Dia haus akan kebenaran dan menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Saudara, sudahkah saudara merasa haus akan firman Tuhan? Di masa-masa seperti saat ini, di masa ketika bencana nasional non-alam pandemi COVID-19 sedang melanda, sehingga kita sudah sangat terbatas. Kita pun ibadah harus di rumah. Kita pun melockdown diri, saudara. Tidakkah saudara kita haus akan kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu berkaitan dengan penghiburan yang sejati. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh pendamping, parakletos. Roh Kudus turun, maka mulai hari itu, hari di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah sendirian lagi, saudara. Ada roh Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, saudara. Roh itu,
Roh Kudus menghibur, membimbing, menguatkan, menolong, menuntun kita, dan melimpahkan kasih yang limpah kepada kita. Khususnya pada waktu kita mengalami kesukaran, waktu mengalami ketakutan, waktu mengalami kekhawatiran, waktu mengalami pergumulan yang berat seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Kita mungkin tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan masa depan kita dan anak-anak kita. Kita akan merasakan betapa manis, betapa hebatnya pencurahan kasih yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Dia adalah Parakletos, dia adalah penghibur, dia adalah penolong kita, pendamping kita. Oleh sebab itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus, karena telah beroleh penghiburan dari Roh yang kekal ini, dia akan sanggup menghibur orang lain dengan penghiburan yang ia terima sendiri dari Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 Alkitab berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang keempat, saudara, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dan hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia akan suka dan berani mengabarkan Injil kabar baik. Roh yang dijanjikan itu turun, akan memberikan hikmat, memberikan keberanian untuk mengabarkan Injil kepada manusia berdosa. Kalau dulu sungkan, kalau dulu malu dikenal sebagai murid Kristus, ragu-ragu, takut orang lain akan tersinggung. Seperti para murid waktu itu. Waktu Yesus sudah disalibkan, mereka malu. Mereka lari, saudara. Mereka mengunci diri. Mereka takut mengaku sebagai murid Tuhan. Tetapi sekarang tidak lagi. Pada saat Roh Kudus memenuhi kita, kita pun dipenuhi dengan cinta kasih yang besar kepada jiwa-jiwa yang tersesat, yang akan hilang tanpa mengenal Kristus. Dan Roh Kudus akan memunculkan beban untuk mengabarkan Injil kabar baik kepada mereka, saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 mencatat demikian, saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu adalah pada waktu 2 orang murid Tuhan, 2 orang rasul. Mereka ditangkap karena memberitakan nama Tuhan. Dicari-cari salahnya tapi tidak ketemu, lalu dilepaskan. Dengan pesan jangan lagi ngomong tentang dia ya, tentang Yesus ya. Tapi ketika mereka pulang, mereka bersekutu dalam persekutuan doa dengan murid-murid yang lain. Maka diakhiri dengan ayat ini. Mereka justru dikatakan semua penuh dengan Roh Kudus. Akibatnya apa? Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan berikan hikmat. Roh Kudus akan memberikan keberanian, bijaksana untuk mengabarkan Injil kepada manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus datang ke dalam dunia, saudara. Tinggal selama-lamanya dalam diri orang yang percaya. Sudahkah saudara kita hidup dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara kita hidup dipimpin Roh Kudus? Saudara, apa yang selama ini memimpin kehidupanmu? Apa yang selama ini memenuhi pikiran, otak, dan hatimu? Apa yang memenuhi kerinduanmu, saudara? Apa yang memenuhi itu semuanya tidak akan sanggup menolong engkau. Apakah karirmu? Apakah selama ini sudah hidup dipimpin oleh kekayaan, oleh pengalaman, oleh jabatan, atau hal-hal yang bersifat akan fana di dunia ini? Semua itu menjadi tidak berarti, saudara. Kita menyadari itu ketika pandemi COVID-19 melanda kita. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, teruslah saudara memiliki kerinduan untuk hidup suci. Teruslah pelihara kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Memberi penghiburan dan suka menghibur orang lain yang sedang susah. Dan sudahkah kita memiliki kerinduan yang besar? Satu beban untuk mengabarkan Injil kabar baik. Injil kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit untuk menebus orang berdosa, yang mengaruniakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Jadi Pentakosta, kita merayakan Roh Kudus. Pribadi ketiga Allah Tritunggal turun ke dalam dunia, tinggal dalam hatimu dan tinggal dalam hatiku. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena di hari Pentakosta ini, Tuhan mau berbicara kepada kami untuk memperkenalkan siapakah Allah Roh Kudus
yang sudah datang ke dalam dunia di hari Pentakosta, yang dijanjikan Roh Kudus, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, diutus oleh Bapa dan Kristus, tinggal menyertai orang percaya selama-lamanya. Ya Tuhan, di masa-masa kami mengalami bencana pandemi COVID-19, sungguh Tuhan kami rindu untuk mengalami penghiburan Tuhan yang sungguh-sungguh kami dapatkan melalui Roh Kudus. Tuhan, kami rindu hidup kami dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Beri pada kami Tuhan kepekaan akan dosa-dosa sekecil apapun. Tolong kami untuk haus untuk hidup suci, rindu hidup suci, haus akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh kami memiliki satu hati ya Tuhan, untuk menghibur orang-orang lain dengan penghiburan yang sudah kami terima dari Allah Roh Kudus. Dan tolong kami dengan mata rohani yang Tuhan karuniakan untuk memandang jiwa-jiwa yang akan binasa oleh karena mereka belum percaya pada Kristus Yesus. Tolong kami mengabarkan kabar baik bagi semua orang, agar supaya anugerah Tuhan turun atas mereka. Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih Bapa. Dalam berdoa pula untuk orang-orang jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam kesulitan oleh karena pandemi COVID-19, baik kesehatan, baik ekonomi, baik studi, baik hal-hal yang lainnya yang harus berubah, yang terbatas oleh karena pandemi COVID-19. Curahkan penghiburan-Mu ya Tuhan, curahkan pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus, agar supaya kami mampu melewati segala pandemi dan kesulitan ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap orang yang sudah beribadah dan mendengar firman-Mu di hari Pentakosta ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit, di tempat-tempat mereka mengisolasi diri, di tempat-tempat mereka terpisah daripada keluarganya oleh karena kondisi yang terjadi. Jangan tinggalkan mereka. Curahkan cinta kasih dan anugerah-Mu yang ajaib dan limpah itu. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, bahwa kita bersyukur kita punya Allah Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu mari kita senantiasa mau dituntun olehnya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan dengan mentransfer, juga dapat men-scan QRIS yang ada di sebelah kanan saya, ataupun mungkin Bapak Ibu sekalian tidak terbiasa melakukan hal ini, Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan dan memberikan persembahan itu pada saat nanti kita bertemu secara fisik. Mari saat ini kita meresponi firman Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ini menjadi doa setiap kita. Suara kita serukan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku senantiasa pada jalan kebenaran. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar kami tidak tersesat ya Tuhan, agar ku tidak tersesat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni yang indah. Ku beri
syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kami kepada jalan kebenaran ya Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kami beri syukur dalam simfoni yang indah. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Roh Kudus Kau berikan bagi kehidupan kami setiap kami saat ini gereja Tuhan, yang memberikan kami pengharapan, yang menuntun kami kepada jalan kebenaran, yang menguduskan kami setiap hari ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa taat akan pimpinan Roh Kudus yang menolong kami untuk senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kami rindu biarlah sungguh persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berguna bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama beribadah pada hari Pentakosta. Makasih buat Pak Joni dan semua rekan-rekan yang sudah melayani pada hari ini. Kita patut bersyukur, bersuka cita kalau hari ini saudara dan saya, kita sebagai gereja boleh memperingati hari Tuhan mencurahkan rohnya. Ini adalah hari ulang tahun gereja, hari di mana gereja boleh ada di muka bumi ini. Saudara dan saya boleh menerima karunia yang terbesar yang Allah berikan. Saudara, kita sangat menyadari betapa kita membutuhkan kehadiran dan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kiranya kita juga mau terus-menerus memberi diri kita untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara,
saya ingin menyampaikan satu ajakan kepada seluruh jemaat bahwa pada tanggal 3 Juni, jadi saudara beberapa hari lagi ke depan, kita bersama-sama dengan seluruh jemaat GKY akan berdoa bersama-sama pada hari Rabu di dalam satu acara doa raya. Saya mengajak jemaat GKY Gading Serpong bisa sungguh-sungguh kita mau memakai momen ini, kesempatan ini, kita menyiapkan waktu, kita menyiapkan hati. Dan saudara lihat di sini pengumumannya, saudara ya. Jadi kita akan lakukan ini bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama dalam momen secara khusus ini momen HUT yang ke-75 dari gereja kita GKY. Saudara, kita rindu bahwa pada waktu kita berkumpul bersama-sama sebagai jemaat sesinode, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Disitulah kita boleh melihat bagaimana Tuhan tetap akan menuntun gerejanya, Tuhan akan memimpin gereja, dan waktu kita berdoa bersama-sama kita juga berseru bersama-sama, mohon Tuhan juga boleh menolong penderitaan pergumulan yang sedang dihadapi oleh dunia ini, bukan saja oleh gereja tetapi dunia ini, bangsa dan negara, kita akan sama-sama berdoa. Saudara, catat waktunya pada hari Rabu ini, mari kita sama-sama sediakan waktu ya, Rabu malam untuk kita berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat GKY sesinode. Saudara, minggu depan kita akan masuk di bulan Juni. Saudara, sudah 2 bulan lebih kita bersama-sama beribadah secara online. Saya terus mendorong jemaat sekalian tetap setia dan tekun, tetap berharap kepada Tuhan, ya, tetap kita beribadah setiap hari Minggu, khususkan waktu karena disitulah kita menyadari kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya. Dan terus saudara mengikuti perkembangan update dari grup WhatsApp gereja, ya. Saudara bisa bergabung di situ kalau saudara belum join di grup WhatsApp gereja. Dan mari kita terus sama-sama ya bisa menjalani waktu ini. Kita berharap bahwa ini segera bisa terlewati walaupun kita memang masih belum tahu bagaimana ke depan. Mari kita terus berharap, mari kita terus berupaya yang terbaik. Jaga kesehatan ya, jaga diri dengan baik. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pada hari ini dan saya akan memimpin untuk doa syafaat. Mari kita menyatukan hati berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur sebagai gereja kami boleh menerima karunia yang terbesar, yaitu diri-Mu sendiri. Engkau curahkan bagi kami, anak-anak-Mu. Engkau tinggal di dalam hati, di dalam diri setiap kami, dan memimpin hidup kami. Tuhan, mampukan, Tuhan tolong kami juga untuk kooperatif dengan Roh Kudus, mau memberi diri untuk dipimpin, mau menanggapi pimpinan Tuhan, dan tidak mengeraskan hati kami. Tuhan, penuhi pikiran kami, perasaan, kehendak, dan hati kami. Pimpin seluruh hidup kami. Ya Tuhan, supaya kami boleh terus hidup benar, hidup suci, hidup terus merindukan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami. Dan Tuhan juga boleh memakai hidup kami, boleh menjadi berkat, menghibur, dan menyaksikan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kami. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Kami mengingat juga Tuhan kondisi secara nasional. Masih begitu banyak juga orang yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon anugerah Tuhan untuk para tenaga medis yang mungkin mereka sudah begitu lelah. Tuhan beri kekuatan ekstra. Tuhan menolong mereka untuk tidak terpapar dan mereka bisa terus membantu dan melayani pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan. Tuhan menolong juga kesadaran masyarakat untuk tidak mengabaikan dan menganggap sepele dengan bertanggung jawab di dalam menjalankan kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan kuatkan pemerintah,
Tuhan tuntun sertai pemerintah dalam segala hal yang dilakukan untuk mengupayakan supaya pandemi ini bisa ditekan penyebar luasannya dan kondisi boleh berangsur-angsur membaik. Tuhan, kami terus berdoa supaya vaksin bisa segera mungkin ditemukan. Kami mohon anugerahkan kepada dunia ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan juga ibadah doa raya pada hari Rabu ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan se-GKY. Berikan kami kerinduan hati untuk berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah permohonan dan doa syafaat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri bersama-sama, kita pujikan doksologi. Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah engkau terus memberi dirimu untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah, kasih dan kemurahan dari Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, bersama dengan saudara sekalian hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati.